di mana sesuai dengan surat edaran bahwa masing-masing desa mengusulkan 2 usulan prioritas untuk disampaikan nanti ke Musrembang di kabupaten yang berasal dari masing-masing 2 usulan dari masing-masing desa dan kelurahan. Dan setelah kita pilih-pilih ada 15 kegiatan, program kegiatan yang merupakan usulan prioritas untuk Kecamatan Praia yang itu akan kami sampaikan, akan kami usulkan ke Musrembang Kabupaten nantinya. Dan alhamdulillah Pak Bupati dari Bapeda ada inovasi yang telah dilaksanakan pada tahun ini bahwa masing-masing kecamatan itu diberikan dana kewilayahan. Yang sarannya mungkin nanti Bapeda yang menentukan Bapeda, mohon maaf. Dan tentu kami berharap bahwa usulan prioritas kecamatan yang telah disampaikan melalui Bapeda yang akan dibiayai dari dana kewilayahan tersebut mudah-mudahan dapat terakomodir. Terutama barangkali karena kami Kecamatan Praia ini ada kelurahan. Kalau kelurahan itu tidak ada dana desa sama sekali, mungkin kewenangan juga anggarannya sangat terbatas. Mudah-mudahan kalau Pak bisa ditingkatkan anggarannya khusus untuk kelurahan. Kemudian Bapak Bupati beserta seluruh hadirin yang saya hormati, melalui kesempatan ini mohon izin untuk kami melaporkan beberapa program kegiatan yang sudah kami laksanakan di Kecamatan Praia. Banyak hal tadi yang disampaikan oleh Ibu Camat. Hampir di 12 kecamatan rata-rata yang mengusulkan tentang jalan itu masih prioritas. Kenapa? Karena pemerintah desa hampir setiap tahun mengusulkan peningkatan status jalan. Maka volume panjang jalan semakin tahun semakin bertambah. Hitungan kita dulu di dalam visi-visi kepala daerah, sebenarnya tahun ini jalan itu sudah di posisi 100%. Tapi setiap tahun pemerintah desa dan camat memohon peningkatan status jalan, maka jalan ini semakin tahun semakin bertambah. Nah, lalu kemudian yang kita syukuri apa? Visi-visi kepala daerah yang hajatannya konflik jalan ini 100% di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah di 12 kecamatan di 139 desa dan kelurahan ini harus mencapai 100%. Tapi hari ini sudah mencapai 88,8%. Padahal kita bekerja hanya 2 tahun. Kami ini punya jabatan 4 tahun. Karena dipotong 1 tahun akibat regulasi adanya pemilihan kepala daerah serentak, maka ada 4 tahun. Kalau 4 tahun ini ada 2 tahun bekerja, bahkan sampai detik ini 1 tahun setengah bekerja maksimal. Kenapa? Karena COVID 2 tahun. COVID dihadapkan lagi dengan stunting. Kita kerja bareng, terkonsentrasi melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan kesehatan. Stunting harus terselesaikan. Dan hari ini kita di posisi 12,7. Ada dinas kesehatan ini. Dinas kesehatan berapa sekarang? 12,5. Artinya ini sudah di bawah rata-rata nasional. 2024 kita standar nasional yang dikejar secara nasional adalah 14%. 14%. Ya, 14%. Yang nasional. Kita sudah di posisi 12,5%.
Artinya kita sudah sangat bersyukur. Jalan dengan 1,5 tahun kita bekerja maksimal lagi 2 tahun sudah di posisi 88%. Kemudian tajam visi dan misi ini selama 2 tahun bahkan 2 tahun kurang, banyak hal yang sudah kita bersama-sama lakukan bersama. Walaupun kerja-kerja maksimal itu hanya 2 tahun. Nah, angka kemiskinan yang menjadi hajatan pemerintah, kita hari ini di posisi sekitar 12,73. Kalau berbicara rata-rata provinsi itu sekitar 13, maka kita bersyukur sudah di bawah angka 12%. Di antara rata-rata provinsi, maaf 13%, di antara rata-rata provinsi 13%. Kita sudah di bawahnya. Artinya apa? Kerja-kerja bareng kita sungguh sudah luar biasa. Sungguh tentunya saya sebagai pelayan ada masyarakat dan kita semua menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang seluas-luasnya kepada seluruh elemen masyarakat yang bahu-membahu terus bergerak untuk bersama-sama membangun Kabupaten Lombok Tengah lebih baik, lebih bagus dan ke depan. Ada visi-misi dulu yang tidak akan mampu kita implementasikan oleh banyak orang, yaitu membeli sepeda motor kardus. Ini terlalu membuang visi-misi ini. Tetapi kita semua mampu mengimplementasikannya. Artinya, suka tidak suka ini sebuah kenyataan. Mau senang tidak senang kepada pemerintahan ini sebuah kenyataan. Walaupun pada saat itu banyak orang yang diskusi di setiap apakah akan bisa tercapai visi-misi pembelian kardus sepeda motor dan lain sebagainya. Ternyata yang berat menurut banyak orang sudah mampu kita semua laksanakan. Karenanya lagi sekali apresiasi dan terima kasih. Jalan hanya 2 tahun kita kerja pemerintah sudah hampir selesai. Kami tadi bisik dengan kepala Baperinda untuk menyelesaikan jalan mencapai 100% di posisi tahun 2025. Itu butuh berapa? Sekitar 30 miliar, sedikit sekali. Butuh 30 miliar untuk menyelesaikan infrastruktur jalan. Karena infrastruktur jalan ini amat penting. Jalan ini di hotmap, harga tanah kiri kanan itu naik, maka pemerintah daerah ketika orang menjual tanah tidak memperoleh mendapatkan BPHTB dan sebagainya. Artinya ada pergerakan ekonomi dari sumber pendapatan asli daerah itu yang mampu untuk pergerakan ekonomi masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Musyawarah kali ini orang di mana-mana mengatakan ya baik gagal. Dalam berkumpul lagi musyawarah, ternyata datang kumpul lagi musyawarah. Ya memang kita tidak boleh berhenti melaksanakan ini. Ini adalah bentuk legitimasi pemerintah terhadap masyarakat bahwa perjalanan itu memang harus dari bawah. Maka diwajibkan setiap daerah yang di 537 kabupaten kota seluruh Indonesia untuk melaksanakan musyawarah ini. Karena ini bukan hanya terjadi di NTB atau Kabupaten Lombok Tengah saja, semua kita di seluruh Indonesia. Maka wajib kita laksanakan. Sisi lain, kebutuhan kepentingan hampir semua desa dan kelurahan, kecamatan besar sekali terhadap kebutuhan. Kalau kita hitung sekarang mengurangi belanja tidak langsung saja, anggap saja belanja tidak langsung itu sekitar 900 miliar dengan kondisi APBD kita sekitar 2,5 triliun, maka ada sekitar 1,4, 1,5 triliun itu untuk membiayai seluruh kegiatan yang ada di 12 kecamatan di 139 desa dan kelurahan. Belum lagi belanja yang tidak langsung terhadap kebutuhan desa yang hampir kurang lebih sekitar 230 miliar sekarang. Didi itu. Nah, kalau semua itu terpotong hanya biaya bangunan kecil sekali, maka ini harus kita kirim. Dan
yang menjadi harapan dengan berbagai macam cara kita semua ini lobby memohon kepada pemerintah pusat untuk selanjutnya bisa turun dan akhirnya bisa kita implementasikan kegiatan-kegiatan lainnya. Tadi disampaikan lapangan Hajirin. Lapangan Hajirin ini harus ditata. Pemerintah PU harus membuka lagi desainnya. Jangan sampai kita itu kan ada perbandingan, karena jangan sampai kita itu dibandingkan dengan kota Mataram. Iya. Kalau hari ini Sakarya itu orang melihat bagus sekali, bagaimana caranya supaya kita lebih bagus dengan uang yang ada? Apakah separuh dulu dikerjakan, kemudian 2000 di APBD perubahan ditambah lagi supaya lebih bagus? Nah, selama ada perbandingan, orang akan membandingkan itu. Nah, ini hati-hati. Maka DED-nya dilihat lagi supaya dia lebih bagus. Nah, bila perlu kalau mau pakai emas, disalahin berlian, nah, kira-kira begitu dulu. Wah, itu lebih bagus kepada orang, karena orang akan membandingkan itu. Nah, sisi lain, kita sudah ada air mancur, ini dimaksimalkan. Air mancurnya sudah ada, sudah dibanyak. Kalau tadi Ibu Camat punya harapan nanti tergeser ke lapangan bundar, itu tidak bisa, karena nomor pelakunya sudah pakai pelaku dari sana. Nah, untuk penyelesaian lapangan Hajirin. Nah, ke depan tentu ini harus terusul ke Kementerian Pemuda dan Olahraga lapangan bundar itu, karena sudah disiapkan satu bangunan, itu bangunan tempat olahraga, karena menghadapi juga tahun 2029. Tahun 2029 ini harus sudah maksimal kita semua. Maka batu pijakannya sudah harus ada untuk menghadapi PON di 3 provinsi di seluruh di 3 provinsi itu Bali, NTB sama NTB. Nah, terpusat kegiatan di sini hampir 8 kegiatan di Kabupaten Lombok Tengah. Venue-nya 8 kegiatan di Kabupaten Lombok Tengah untuk Pekan Olahraga Nasional. Setelah itu bagi-bagi ada di Bali sekian, ada di Mataram ada berapa gitu, di NTB, kemudian NTB Lombok Tengah sebagian ada 8 kegiatan Pekan Olahraga Nasional di tahun 2029. Ini sudah harus mulai dipikirkan pemerintah untuk keberlanjutan 2029 akan anak-anak kita dihadirkan orang-orang dari seluruh negeri akan melihat dari depan bagaimana Pekan Olahraga Nasional itu ada di Kabupaten Lombok Tengah, dan ini sudah terjadwal. Bapak Ibu hadirin